paling sedikit itu 4 unit. Saya pernah punya prestasi itu sebulan saya bisa menjualkan 9 objek. Itu omsetnya kalau nggak salah aku 6,4 M kayaknya. Waktu 9 unit itu saya sudah bisa memiliki rumah yang saya kontrakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to PTV, persembahan dari Prosperland Indonesia. Masih bersama saya Yuri tentunya, dan saya masih bersama Mbak Vivi. Kita akan melanjutkan episode pertama perbincangan dengan Mbak Vivi, yaitu sebuah businesswoman yang mempunyai brand properti ya Mbak ya, bisnis properti planner guys. Jadi pertanyaan yang terakhir di episode yang pertama, yaitu dari 8 tahun Mbak Vivi menggeluti bisnis properti, pasti ada titik-titik atau keadaan di mana Mbak Vivi merasa kesulitan atau ada hambatan. Gimana sih Mbak ceritanya? Mungkin ada satu peristiwa paling yang diingat oleh Mbak Vivi yang paling mungkin ada di titik terendah atau kesulitan terbesar dari selama menjalani bisnis ini. Dua kesulitannya sih di 1 tahun pertama ketika saya memutuskan beralih profesi karena untuk percepatan kebutuhan yang harus tercapai. Jadi waktu itu belum begitu banyak dikenal orang, masih kesulitan kita jemput bola, menawarkan diri untuk bisa menjual objek klien. Terus di sana waktu itu kebetulan rumah juga posisi kan dijual dan sempat hampir mau lelang di bank. Di sana saya benar-benar ini gimana nih caranya bisa mendapatkan uang cepet ya Mbak ya? Iya, waktu itu ada deadline juga ya, deadline dari bank, harus ada timingnya di tanggal sekian. Ada jatuh temponya. Iya, jadi di sana aku benar-benar ngeblank banget waktu itu. Cuman aku nggak diam di situ aja. Akhirnya kalau aku terus memikirkan kesusahan, akhirnya aku ya susah beneran, nggak jalan jatuhnya. Tanpa ada ini ya Mbak, tanpa ada gerakan ya, iya, harus ada aksi lah ya. Bener. Jadi dari sana memang udah sangat terhimpit, sangat udah bener-bener aduh gimana. Akhirnya pas waktu itu kebetulan ada salah satu yang aku jual dan lumayan agak gede. Dari sana itu sudah akhirnya yang awal sekali menyelamatkan rumah orang tua saya, akhirnya nggak jadi dijual kayak gitu. Itu merupakan ikut merinding guys. Jadi kayak apa ya Mbak, dari rumah itu yang mau dilelang, iya, dan Mbak Vivi nggak ngerti aku harus ngapain. Iya, sedangkan ada ibu jatuh kan tempo juga ya Mbak, ada deadline. Dan waktu itu umi saya itu posisi juga satu habis ditinggal abah. Jadi kan udah aku melihat orang tua udah seperti itu, aku sebenarnya semakin ngeblank jatuhnya, semakin tertekannya di sana. Duh gimana nih caranya? Terus terang aku kan anak pertama dari 2 bersaudara. Itu udah sangat gimana nih, aku udah melihat orang tua udah kayak nggak ada gairah gitu rasanya untuk hidup kalau saya lihat ya. Jadi di sana ya puji syukur kembali lagi, perjuangan saya ternyata hasilnya, hadiahnya juga sangat mengejutkan. Ketika udah di titik deadline, udah kayaknya aduh nggak mungkin, dan itu terjadi benar. Karena mungkin Tuhan kita tidak akan kalau kita nggak putus berdoa, tidak akan mengkhianati usaha. Tidak akan mengkhianati usaha dari suatu orang yang benar-benar aku pengen kayak gini. Iya. Dan itu demi orang tua apalagi ya Mbak ya. Mungkin doa uminya Mbak Vivi juga. Mungkin kalau aku nggak terlalu maksudnya tipikalnya gini, kalau aku nggak memikirkan juga
ketanggungan orang tuaku. Mungkin sekarang aku bisa jadi nih, bukan saya disiniri atau apa, saya udah punya segalanya, cuman balik lagi ada tanggung jawab yang lebih besar Iya, daripada betul-betul. kehidupanku sendiri. Jadi aku harus menyelamatkan orang tuaku yang sudah tinggal ibu aja, Iya. kayak gitu. Tapi emang ini ya Mbak ya, sebenarnya kalau kita udah mempunyai pekerjaan atau bisnis lah ya, lebih utama untuk membahagiakan orang tua dulu mungkin ya, atau mungkin orang tua mempunyai kepentingan yang perlu Iya. diselesaikan daripada kita sendiri. Ya benar. Akhirnya jalan tuh ya dimudahkan Iya, lah dengan dimudahkan. sendirinya, karena niat kita gimana caranya orang tua itu nggak kesusahan. Jadi kalau aku waktu itu sih lebih memikir gimana caranya orang tuaku nggak ada masalah, atau hidupnya jadi nggak, tanda kutip, masalah udah terselesaikan, jadi kan nggak mikir. Iya, benar banget. Karena saya sangat kecewa ya, maksudnya bukan kecewa, saya belum bisa membahagiakan abah waktu itu. Jadi tinggal satu, ya saya mati-matian di situ. Semaksimal mungkin Iya. membahagiakan orang tua Orang yang tua. masih ada ya Mbak. Jadi memang perjuanganku ya mungkin 5 kali lebih keras daripada orang-orang yang seumuranku waktu itu. Jadi waktu itu di bawah 30 masih umurku, cuman pemikiranku sudah seperti orang udah 40 tahun. Karena apa? Tanggung jawabku besar. Ada hal yang harusnya belum dipikir dengan orang Iya, seumuran seumuran itu aku sudah menjalani terpaan, aku terbentur, akhirnya ya aku terbentuk seperti sekarang. Jadi menghadapi masalah ya sudah lewat aja. Jadi meskipun berat seperti apapun masalahnya, ya pasti ada jalan kayak gitu. Tapi emang setiap kesusahan itu pasti ada hikmah di balik suatu musibah atau kesusahan ya Mbak ya. Jadi setelah kejadian itu kita bakal lebih dikuatkan lagi. Dan mungkin di kedepannya jika kita akan menghadapi suatu masalah lagi, kita sudah lebih kuat daripada yang sebelumnya. Dibanding kita yang belum dapat masalah apa-apa, ya gampang down lah ya. Kayak lemper nanti. Saya benar-benar mendapat ilmu yang banyak nih dari Mbak Vivi ini, karena umur saya mungkin ya masih umur dimana saya harus berjuang di titik nolnya Mbak Vivi dulu mungkin dulu ini. masih seumuran waktu saya, waktu umur 20-an itu masih ya seneng-seneng ya kayak kungku sama Iya, teman. Kalau main-main masih di ya. kampus saya udah nggak ada waktu itu. Saya memang pure bekerja, berjuang gimana caranya rumah saya nggak jadi dijual. Nggak jadi Kayak dijual. gitu. Karena kita nggak bisa beli kenangan kayak gitu, Mbak. Untuk selama pandemi sendiri nih Mbak, kan pandemi udah hampir setahun nih ya Mbak ya, nggak kerasa udah hampir setahun. Ada efek nggak sih ke bisnisnya Mbak Vivi ini? Kalau aku bisa bilang tidak ada, malah saya sendiri pribadi itu lebih rame karena adanya COVID ini. Juga orang akhirnya banyak yang kebutuhannya lebih karena banyak PHK, banyak intinya Di nggak rumah kerja, kan ya, di rumah Mbak, kan ya. atau apa. Di sana kan pastilah kebutuhan semakin tertekan, semakin banyak, katakanlah income kepepet, kurang, lebih kepepet kebutuhan juga, tetap ya. kayak gitu. Iya, Jadi betul. waktu kemarin sih, waktu puncaknya COVID itu kan di Maret ya, Iya, Maret Maret. April itu malah kita panen karena banyak orang yang menjual dengan harga sangat under value banget, sangat harga di bawah pasar. Jadi kan akhirnya orang banyak beli juga. Iya, banyak Jadi beli juga. kalau untuk orang yang punya duit sih, adanya COVID atau nggak ada COVID sih Sama nggak aja, ngaruh. ya. Cuman kasihan kan seperti kita Iya, ini Mbak, benar. yang maksudnya untuk kita ada di ekonomi Ekonomi bawah, jadi ya. merasakan benar dampaknya. Cuman bagi saya sih ya tetap ada jalan lah, intinya saya tetap optimis aja, jualan aja Iya, pokoknya. setiap kesulitan pasti ada jalan sih Mbak. Nggak mungkin kayak kita susah-susah terus kita kan kayak nggak mungkin sih. Bisnis sendiri Mbak, kan Mbak Vivi udah sukses lah ya, bisa dibilang sukses, dibilang di bidang ini. Ada bisnis lain nggak sih selain bisnis properti ini? Kalau untuk saya untuk saat ini di saat ini hanya yaitu saya dengan kontrakan, dari uang sana diputar lagi untuk lagi kontrakan, ya. Terus juga kalau di rumah sih ada orang tua juga saya bukain kayak jual sembako kayak gitu Mbak. Kayak warung pelonton gitu ya? Iya, jadi dulu memang orang tua saya tuh kan berdagang, buka toko sembako. Karena bangkrut dan abah saya meninggal,
Jadi sangat terpaksa tokonya orang tua akhirnya harus ditutup. Karena memang sudah kita posisi di nol banget. Akhirnya sekarang udah mulai Alhamdulillah ya, bisa intinya buka udah lagi lah ya, udah pakai jalan uang lagi sendiri ya, gampangnya betul. Mbak daripada dulu. Jadi Mbak Vivi, selama 8 tahun ini suatu perjalanan yang sangat panjang. Siapa sih orang-orang atau figur-figur di balik kesuksesan Mbak Vivi ini? Untuk yang pertama itu adalah umi saya, karena memang saya bisa berada di titik ini karena juga berkat doa Doa beliau. dari orang. Jadi orang tua saya itu yang pertama. Terus yang kedua juga ketika saya di kantor yang terakhir, orang yang sangat berkesan dan berpengaruh dalam hidup saya adalah bos saya, Bapak Rudi Antoni di Jember, karena beliau yang mendidik saya bisa seperti ini. Kalau bos saya yang dulu tuh lebih bagaimana karakterku bisa Terbentuk ya? terbentuk di bisnis yang notabene kan bukan hanya orang Jember aja. Jadi gimana caranya menghadapi investor, gimana caranya menghadapi orang dari luar kota atau di lingkup bisnis. Jadi memang terus terang untuk Bapak Rudi Antoni sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan karakter saya di dunia bisnis. Jadi Sampai di titik sekarang ya, jadi Mbak? sampai di titik sekarang meskipun saya sudah tidak katakanlah tidak ikut beliau lagi, tapi tetap beliau sudah seperti saya anggap kayak orang tua saya sendiri, karena dulunya sangat sangat bersyukur banget bisa jumpa dan kenal atau berpartner dengan Bapak Rudi Antoni, karena waktu itu aku terbentuk jadi attitude gimana, kayak menghadapi orang gimana, menghadapi masalah di lapangan seperti apa, itu ilmu yang saya dapatkan dari beliau. Jadi saya bersyukur banget bisa bertemu dengan sosok Bapak Rudi kayak gitu. Tapi memang ya para pemirsa, menurut saya sebelum kita memulai suatu pekerjaan, entah itu pekerjaan ya atau ujian atau kemanapun deh, jadi kita tuh sebaiknya meminta restu orang tua, karena doa orang tua itu bener-bener mujarab sih menurut Bener. saya. Apalagi memulai bisnis yang belum pernah digeluti sama sekali ya, belum pernah dipelajari sama sekali oleh Mbak Vivi. Saya tuh punya cerita unik, bukan unik ya, mungkin salah satu perjuangan saya juga. Jadi ketika dulu awal saya masuk di dunia properti seperti saat ini, waktu dulu saya naik motor, saya tuh sering dibarengin atau didampingin sama ibu saya. Jadi Umi selalu waktu itu kan apa yang mau saya jual. Jadi saya balik lagi ke cerita yang tadi, saya jemput bola, saya nyari gimana caranya orang titip. Itu saya sering didampingi sama Umi saya. Jadi ada banner, ada plakat dijual, Umi saya yang telepon, saya yang nyatet. Ya hal-hal perjuangan seperti itulah yang memang dari bawah tapi sampai saat ini berkesan banget. Karena ya Umi saya juga support. Waktu itu kita berdua pakai motor kayak gitu. Jadi bener-bener Umi Mbak Vivi ini menemani dari nol Ya, banget. karena memang kita kan waktu itu jatuh banget ya, waktu itu kita bangkrut, terus ya apa caranya ya untuk bisa survive lagi, tapi rumah nggak jadi dijual. Nggak jadi dijual. Makanya dari sana saya sering, Umi saya mendampingi, karena waktu itu saya juga posisi sendiri, jadi seorang perempuan, kita keliling ke rumah-rumah ya nyari yang itu deh yang mau dijual seperti itu. Jadi buat kalian ini wajib banget sebelum memulai sesuatu kegiatan, bisnis atau apapun, meminta doa restu, dan yang penting doa orang tua itu Mbak yang paling penting, dan ibu yang terutama gitu. Paling utama. Ada nggak sih Mbak sosok yang menginspirasi Mbak Vivi dalam bidang ini? Kalau untuk sosok sih saya nggak pernah terpaku dengan saya ingin menjadi seperti itu orang. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Iya. Jadi saya bukan katakanlah mengkiblatkan ya, katakanlah oh orang itu bisa sukses, aku harus seperti bisa. dia. Aku bukan seperti itu. Jadi kalau aku pribadi lebih ke
goal apa yang ingin aku capai, karena waktu itu kan awal memang kebutuhan yang menggerakkan saya. Kalau saya tetap di bidan nih, penghasilan ya nggak aku share di sini, intinya bagi saya tetap kurang karena ada tanggung jawab yang lebih besar di pundak saya agar rumah tidak jadi dijual dan nggak jadi dilelang waktu itu. Jadi itulah pencapaian goalku seperti ini. Aku 1-2 tahun pertama gimana caranya rumah saya nggak jadi dijual. Itu goal saya 2 tahun. Saya capai 2 tahun akhirnya, dan itu tercapai benar. Di tahun kedua itu juga aku udah mulai punya kredit mobil waktu itu. Jadi untuk yang menginspirasi siapa itu tidak ada. Jadi bahwasannya kita itu bisa menjadi orang seperti apa ya sesuai kita yang mau gitu. Jadi makanya aku ingin seperti goalnya, pencapaiannya seperti ini. Di sana aku kerja kerasnya harus seperti ini, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit semua goal-goal yang aku tulis. Jadi di kamar tuh sampai ada aku nempel foto rumah, foto mobil, foto apalah yang ingin aku capai. Jadi dulu itu dari aku punya Honda Beat pertama itu saya nempel Vario putih. Saya harus 3 bulan ganti ini sepeda. Akhirnya tercapai. Meskipun akhirnya hilang, dicuri orang waktu saya propertian di daerah Ajung waktu itu. Waktu aku lihat sawah, motorku juga dicuri orang. Jadi hal kayak gitu, padahal motor yang aku beli full dari aku propertian. Jadi ya kayak gitulah, nggak nyangka kita ngantar survei di tengah sawah, motorku aku taruh pinggir jalan. Akhirnya mungkin nggak rezeki, diambil pencuri. Waktu itu kejadiannya siang hari kayak gitu. Tapi pastinya ada ganti yang lebih besar ya Mbak. Iya, jadi akhirnya dapat 6 bulan kemudian ternyata saya bisa beli mobil meskipun waktu itu kredit ceritanya. Makanya untuk yang menginspirasi siapa ya pencapaianku sendiri itu yang menjadi target, karena aku tipikal orang yang suka tantangan. Apa sih yang aku mau, ya itu yang harus aku capai. Berarti yang menginspirasi Mbak Vivi sendiri ini adalah goals yang ingin dicapai ya Mbak, yang ingin dicapai. Untuk ini Mbak, apa sih cita-cita yang belum tersampai sampai sekarang? Jadi untuk yang saat ini aku pingin sekali, cuman masih kembali lagi belum ada ridho dari Yang Maha Kuasa. Aku tuh pingin bisa berangkat ke Tanah Suci dengan ibu. Pasti sih, ya nggak cuma Mbak Vivi aja sih, semua orang pasti ya. Apalagi Mbak Vivi tergolong yang udah mencapai kesuksesannya ya. Ya pengen banget, pasti niat terakhir ya Mbak ya. Setelah masalah lain udah teratasi, pasti niat terakhirnya adalah memberangkatkan haji. Entah itu orang tua dulu atau kita kemarin bareng sih ya Mbak. Sebenarnya udah kita planning, cuman kembali lagi apa yang kita inginkan dan sudah kita niatkan ketika Allah belum meridhoi itu ya kun fayakun, kita ada aja kendala. Kita nggak jadi ke sana karena ada satu hal yang mungkin nggak bisa aku share di sini. Ya mungkin insya Allah di lain hari nanti bisa berangkat ketika misalnya ya mungkin jalan, ada hikmah di balik Allah kemarin. Enggak udah di planning. Bener nih kita bulan ini udah matang banget sama orang tua juga, tapi ya ada salah satu hal yang membuat kita cancel dulu kayak gitu. Emang terkadang planning dan rencana manusia itu bakal kalah sama takdir, karena sutradaranya bukan kita. Kita kan cuman pemain. Untuk Mbak Vivi sendiri Mbak, tips, mungkin ada sedikit tips bagi para pemirsa yang ingin berbisnis properti, mungkin ada tips-tips nih untuk para pemirsa. Jadi apapun sih pekerjaannya, bukan hanya di basic properti aja. Jadi untuk semuanya yang belum mencapai keinginan atau goals kehidupan, dari pencapaian kehidupan kita, jangan pernah kita itu nggak percaya diri dulu. Jadi minimal kurangi mengeluh, terus berusaha agar kita itu kalau terbentur akhirnya kita terbentuk. Jadi kalau kita udah katakanlah mau melangkah nih, aku mau usaha begini tapi udah negatif dulu, bisa nggak ya, apa nggak ya, akhirnya nggak jalan benar. Tapi ketika kita aku aja bisa dari profesiku yang bidan ke properti yang sangat bertolak belakang, itu akhirnya
aku bisa sampai membuktikan bisa berprestasi, bisa bebas finansial juga, bisa ya semua berjalan sesuai keinginan yang kita targetkan di awal kayak gitu. Intinya jangan pernah mengeluh tak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Gitu aja. Mantul nih Mbak. Untuk yang terakhir nih Mbak, mungkin Mbak Vivi bisa memberikan motivasi nih kepada para pemirsa yang lagi memulai usaha atau sudah mempunyai usaha tapi karena sekarang pandemi mungkin usahanya lagi down atau gimana, mungkin Mbak Vivi bisa memberikan motivasi. Mungkin ya, kalau ini saya juga masih belajar karena saya sendiri juga banyak kekurangan. Kalau menurut saya sih dengan adanya pandemi ini mungkin di sektor pengusaha atau bisnis ya, jadi kita jangan terpaku pada satu titik. Jadi misal di sektor ini kita lagi sepi, kita mengeksplor diri apa ya yang kiranya kita bisa kerjakan juga. Jadi tidak baku harus misal aku misal ya, ini cerita misal kita hanya berjualan katakanlah jualan online nih misal, cuman dia lagi sepi atau feedbacknya kurang baik, kita mencoba di peruntungan lain. Karena kalau kita diem di step itu aja mungkin ya untuk berkembangnya agak susah, karena memang terus terang sekarang bukan hanya Indonesia aja, semua dunia seluruh juga dunia. Adanya COVID memang berdampak sekali. Jadi jangan stuck di satu momen aja. Jadi mungkin bisa di apa ya, untuk di usaha di A B C D ini semuanya dicoba kayak gitu. Betul banget. Oke Mbak Vivi, terima kasih sudah menginspirasi semua pemirsa yang telah menonton video ini. Terima kasih juga telah menginspirasi saya. Semoga usaha dan bisnis Mbak Vivi terus berjalan lancar, makin sukses. Amin. Doakan saya dan semua pemirsa yang ada di rumah juga sukses. Amin. Terima kasih. Oke guys, jadi kita udah selesai di sesi kedua ini. Tapi sebelum aku mengakhiri video ini, kita ada kuis nih, yang hadiahnya itu voucher berbelanja dan menginap di Jember Town Square tentunya. Untuk pertanyaannya, aku akan memberi pertanyaan yaitu cita-cita apa sih yang belum terpenuh dari Mbak Vivi ini? Yang udah nyimak dari awal video pasti tahu cita-cita apa yang belum tercapai oleh Mbak Vivi. Caranya gampang banget, kalian langsung aja cek postingan di Instagram Jember Town Square. Di sana kalian akan mengetahui rules bagaimana cara mengikuti kuisnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. See you di video-video selanjutnya.